Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan keempat ini tentang revenue center dan cost center. Kita lihat definisi tanggung jawab ya. Pusat tanggung jawab adalah struktur sistem pengendalian dan pemberi tanggung jawab kepada subunit organisasi yang mencerminkan strategi organisasi. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Kemudian jenis pusat tanggung jawab. Pertama itu pusat pendapatan, merupakan unit pemasaran penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Kemudian pusat beban, pusat tanggung jawab yang input diukur secara moneter namun outputnya tidak. Kemudian ada pusat beban teknik, biasanya dalam operasi manufaktur ya. Cirinya inputnya dapat diukur secara moneter, inputnya dapat diukur secara fisik, jumlah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit dapat ditentukan. Kemudian pusat beban kebijakan merupakan unit-unit administrasi dan pendukung operasi lead bank dan hampir semua aktivitas pemasaran ya. Nah, di dalam pusat pendapatan ya, karena ini berhubungan dengan marketing, biasanya di marketing itu kan budgetnya bisa, kalau perusahaan yang besar itu bisa sampai 20% dari budget itu untuk marketing, karena mereka harus memasarkan produknya lewat berbagai media, baik media cetak ataupun media elektronik ya, sehingga membuat biaya untuk marketingnya cukup besar ya. Kemudian pusat beban ya. Pusat tanggung jawab, inputnya diukur secara moneter maupun outputnya tidak. Ini biasanya departemen-departemen yang berhubungan dengan yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan ya. Jadi misalkan departemen IT misalkan, itu biasanya disebut dengan pusat beban. Kemudian pusat beban teknik, nah ini berhubungan dengan biasanya kalau manufaktur kan banyak mesin ya, di mana inputnya diukur secara moneter, nih barangnya harganya berapa, kemudian dihasilkan berapa ya. Kalau kebijakan ya, ini biasanya di level manajer atas ya. Kemudian kita lihat efisiensi dan efektivitas ya. Konsep input output dalam biaya digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas, yang merupakan dua kriteria mana kinerja pusat tanggung jawabnya. Efisiensi berarti rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh satu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu dengan yang lain. Setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien, di mana organisasi harus mencapai tujuannya secara optimal. Jadi kalau kita lihat di pusat tanggung jawab ya, pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud, disebut dengan cita-cita. Jadi setiap perusahaan itu kan ada visi dan misi, ada goalnya. Jadi ada input pekerjaan, ada output biaya, modal, barang, jasa. Ini kemudian mengukur input dan output. Input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik seperti jam kerja, liter minyak, rim kertas, dan kWh listrik. Dalam pengendalian manajemen, suatu kuantitas tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam satu satuan moneter. Nilai uang dari input tertentu biasanya dihitung dengan menggunakan kuantitas fisik dengan harga per unit. Selanjutnya, jumlah tersebut disebut dengan sebagai biaya, yaitu suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh satu pusat tanpa tanggung jawaban. Adapun biaya dan input contohnya adalah aktivitas lead bank. Lead bank kan biaya untuk melakukan riset
pasti akan menimbulkan biaya yang cukup besar, ya. Misalkan manufaktur yang memproduksi sebuah barang, ya. Itu biasanya memang ada bagian litbang yang meriset produk apa yang harus dibikin lagi, kemudian bahan-bahannya apa aja, apakah bahan ini cocok untuk produk yang baru atau bagaimana. Kemudian biaya pelatihan SDM, ya. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menganggap SDM-nya adalah sebagai aset, sehingga mereka membuat pelatihan bagi SDM-nya sehingga mempunyai kemampuan yang baik. Kemudian biaya periklanan ini berhubungan dengan promosi, penjualan, dan ini, ya, yang tadi sudah dibahas di atas bahwa kebanyakan perusahaan biaya untuk promosi, iklan, dan pemasarannya bisa mencapai 20%. Ya. Mengukur outputnya, efisiensi dan efektivitas, ya. Tadi ini sudah kita bahas bahwa efisiensi adalah rasio output terhadap input. Kemudian kita lihat fungsi controller, ya. Controller fungsinya merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Kemudian menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan ini untuk para manajer dan menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan serta mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Kemudian melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur pengendalian untuk menjamin validasi informasi, menetapkan bagaimana yang memadai dan melihat kecurangan, pencurian, serta menjalankan audit operasional dengan benar. Kemudian mengembangkan personal dalam organisasi, pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitan fungsi pengendalian. Kita lihat peranan laba. Tujuan utama perusahaan berorientasi laba adalah memperoleh laba yang memuaskan. Oleh karena itu, laba merupakan tolak ukur penting atas efektivitas. Laba mengukur baik efisien dan maupun efektivitas dari sebuah organisasi, ya. Jadi tujuan perusahaan adalah hampir semua perusahaan berorientasi laba kecuali yang organisasi yang sosial. Jenis pertanggungjawaban. Ada 4 pusat tanggung jawab yang digolongkan menurut sifat input, output, moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, itu pusat pendapatan dan pusat beban. Kalau pusat pendapatan, pada pusat pendapatan suatu output yaitu pendapatan diukur dengan moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal dilakukan untuk mengaitkan input atau beban biaya dengan output. Pada umumnya pusat pendapatan merupakan unit pemasaran penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran kuota manajer, dianggap bertanggung jawab atas beban terjadi secara langsung dalam unitnya, akan tetapi diukur utamanya adalah pendapatan. Cost center, ya. Baik, kita lanjutkan di ke cost center, pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab input ukurnya secara moneter, namun outputnya tidak ada. Ada 2 jenis umum dari pusat beban. Biaya teknik adalah biaya jumlah secara tepat dan memadai, dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Misalkan biaya bahan baku, komponen, dan perlengkapan. Ciri pusat biaya teknik. Input dapat diukur secara moneter, maksudnya terukur secara berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Kemudian input dapat diukur secara teknik, ya, mesinnya, cara penggunaannya bagaimana. Kemudian jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output
dapat ditentukan. Pusat beban teknik biasanya ditemukan dalam operasi manufaktur, penggunaan, distribusi, dan sebagainya. Tugas pusat biaya teknik, dia bertanggung jawab atas mutu produk, volume, produksi, dan efisiensi, menetapkan standar kualitas, bertanggung jawab atas aktivitas yang berhubungan dengan produksi seperti pelatihan, pengembangan pegawai. Biaya kebijakan adalah biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Pusat beban kebijakan meliputi unit administrasi dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, dan aktivitas pemasaran. Output biaya ini tidak bisa diukur secara moneter. Kebijakan merupakan keputusan manajemen berkaitan dengan kebijakan tertentu, apakah menyamai atau melampaui upaya pemasaran yang dilakukan oleh para pesaing, tingkat pelayanan, perencanaan, keuangan, dan aktivitas lainnya. Ciri pengendalian umum, penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Selanjutnya, manajemen menentukan apakah anggaran operasi diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas secara efisien. Yang menjadi perhatian utama bukan volume, karena itu disebut sebagai sebagian ditentukan oleh tindakan diambil oleh pusat pertanggungjawaban lainnya. Jenis anggaran inkremental, biaya sekarang dari pusat beban sebagai titik awalnya. Jumlah ini disesuaikan dengan tingkat inflasi perubahan beban pekerjaan. Kemudian pembuatan anggaran inkremental mempunyai kekurangan, yaitu tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan pelayanan, dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya. Tujuan dari No-Zero Based Review, suatu pendekatan pembuatan anggaran yang merupakan alternatif membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang telah bergulir, sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali setiap 5 tahun. Jenis anggaran, variasi biaya. Anggaran pada pusat kebijakan cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan volume penjualan yang diantisipasi, seperti menambah atau mengurangi tenaga kerja. Jenis pengendalian keuangan dalam pusat kebijakan sangat berbeda dengan pusat beban teknik. Tujuan utamanya pusat kebijakan adalah mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan, bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan ambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing, sehingga pengendalian biaya tersebut. Fungsinya sebagai pusat beban kebijakan merupakan satu alat untuk manajer. Pengendalian secara kebijakan dicapai dengan mengukur kinerja non-finansial, misalnya kualitas pelayanan terbaik untuk beberapa pusat kebijakan, mungkin berupa opini dari para pengguna. Ini biasanya dalam bentuk kuesioner atau dalam bentuk feedback web dan lain-lain. Kemudian pusat administrasi dan pendukung. Pengendalian atas biaya administrasi cukup sulit karena satu masalah yang ada dalam pengukuran output. Kemudian banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf dan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan besar akan kesulitan dalam mengetahui keselarasan cita-cita staf dan perusahaan karena sulit didapatkan hubungan erat antara atasan dan bawahan. Kemudian kita lihat konsep biaya. Akibat yang timbul dalam mencapai tujuan tertentu, harga tukar dari pengorbanan yang dilakukan, pengorbanan atas pengorbanan dinilai dengan uang. Itu konsep biayanya. Kemudian biaya itu sama dengan ongkos, jumlah yang dibayarkan untuk suatu atau harga yang wajar dari suatu yang diberikan sebagai pengganti dari suatu yang diterima. Pengukuran keuntungan periodik, pengendalian ongkos, perencanaan keuntungan, penetapan harga jual.
Kemudian klasifikasi biaya, sifat dan hubungannya dengan produk. Kemudian ada juga dengan jumlah satuan produk tingkat kegiatan. Kemudian ini biaya produksi dan biaya komersial, pemasaran, administrasi di komersial, produk, personal, overhead cost ya. Biasanya ada biaya primer, bahan langsung, buruh langsung, biaya tak langsung, bahan tak langsung, buruh tak langsung ya, dan lain-lainnya. Konsep biaya dalam ekonomi mikro, proses produksi ya, ada output, jumlah dan kualitas, biaya produksi, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pasar ditambah dengan profit margin sama dengan harga dasar. Kemudian kita lihat komponen dasar biaya produksi dalam sistem produksi ya, ada buruh, ada bahan ya, bahan langsung, biaya primer, biaya tak langsung, biaya pabrik, biaya pasar, biaya total, profit margin, harga dasar, basic price. Ini klasifikasinya biaya bahan langsung, contohnya kayu untuk membuat kursi, plastik bangkus jok kursi, karet kursi. Ini biaya buruh langsung, tukang kayu, tukang pelitur, tukang karet bus. Biaya administrasi, biaya akuntansi, telepon, listrik, surat. Biaya bahan tak langsung, oli mesin, sumber tenaga, lap, sapu pembersih, ruang air pencuci, suku cadang pabrik. Biaya buruh tak langsung, satpam, petugas gudang, sopir truk, supervisor. Biaya pemasaran, iklan, salesman. Ini contohnya pada sebuah perusahaan furniture gitu ya. Kemudian ini tadi udah dibayar. Contoh ini buat perusahaan produksi, manufaktur dan uraikan biaya-biayanya ya. Ini bisa jadi tugas Anda apa saja kemungkinan yang menjadi kalau Anda lihat sebuah perusahaan, kemudian apa aja kemungkinan biaya-biayanya. Kemudian keuntungan, harga pokok dan harga produk yang dapat tadi. Kemudian ada bagian yang lain, ada pajak, keuntungan kotor, keuntungan bersih didapat akhirnya. Contoh perhitungan harga pokok produksi. Misalkan akan dihitung harga pokok pembuatan lemari untuk menyimpan sebuah produk, contohnya yogurt yang terbuat dari plat besi dengan jumlah pesanan sebanyak 100 buah dengan perincian biaya menurut biaya bahan langsung, biaya buruh langsung, biaya tak langsung, biaya komersial ya. Nah, berarti durasi biaya menurut jumlah satuan produknya, biaya pokok, biaya tetap, biaya variabel, volume atau jumlah satuan produk, tingkat kegiatan dihasilkan dengan usaha. Kemudian biaya tetap dikeluarkan secara periodik, biasanya tetap tidak dipenuhi banyak satuan produk ya. Ke biaya tetap, biaya periodik dikeluarkan konsekuensinya penurunan kinerja, biaya kompensasi untuk penggantian aset bila habis umur pakainya, timbulnya karena rusak karena masanya tidak sesuai lagi dengan zaman. Kemudian umur ekonomi, umur suatu aset yang berakhir sehingga ekonomi penggunaan tersebut tidak menguntungkan lagi secara ekonomi walaupun secara teknis aset tersebut masih dipakai. Umur teknis, umur aset yang berlaku secara teknis, aset yang dipakai tidak dipergunakan lagi.